أفضل لكل آب وأفضل لكل مولود عالي الأسماء ومقام المحمود ومشايخ العلماء الفخام yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf saja apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim kata takdiran kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda dan bapak-bapak dari kecamatan, Ramil, Kapolsek serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maulid. Apa sih sebenarnya Maulid itu? Maulud bukan sembarang maulud. Banyak kelahiran di mana-mana. Tapi satu ini maulud yang kita baca, sababil a'zam nuzul iman taufiq wal hidayah min Rabbul Izzah. Laula Sayyidina Muhammad SAW, kita sendiri bertanya pada diri sendiri, apa jadinya kita ini? Jadi maulud Nabi itu bukan mitos, bukan kultus, tapi madhari syukur ala nikmatil iman wa Islam. Bagaimana tidak? Kita mengerti iman wal Islam ibarat Sayyidina Muhammad SAW. Kita mengerti Al-Quran dan dalamnya Al-Quran dan tahu sunnatun Nabi SAW, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana akhlak yang terpuji dan akhlak tidak terpuji. Kita mengerti taat kepada kedua orang tua, kita mengerti taat kepada para gurunya, kita mengerti taat kepada negara, taat kepada pemerintah, sebab Sayyidina Muhammad SAW. Dan banyak lagi semua kebaikan tidak terlepas dari pintunya yang besar, pintunya yang agung, ialah Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua tentang Maulidin Nabi adalah ittisal. Ittisal itu apa? Menyambung tali silaturahim umat kepada Nabi-Nya SAW. Jangan dikira kalau kita baca salawat kepada Rasulullah itu menguntungkan Rasulullah. Nah, yang untung itu yang bersalawat, karena Rasulullah itu lautan yang tidak bertepian.
Nah kita ini sungai yang kecil-kecil dan ada juga sungai yang besar-besar, semua masuknya sungai yang besar maupun yang kecil ke lautan. Pengendalian banjir adalah laut yang bisa menampung. Jadi yang untung siapa? Ya sungainya, dari yang besar sampai yang kecil. Kalau tidak ada lautan itu, mungkin dunia ini ya semua cair, banjir. Di antaranya. Maka dari itu dengan adanya peringatan Maulid Nabi adalah suatu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada baginda Nabi. Artinya man lam yashkurillah, man lam yashkurillah, salam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, liziyadatul mahabbah. Kalau orang cinta kepada Rasulullah, pasti atau cinta kepada siapapun, lebih-lebih kepada baginda Nabi, senang mendengarkan apa yang diceritakan orang yang dicintainya. Kalau untuk awam berbeda dengan Rasulullah. Kalau untuk kita orang awam, al-mahabbah yasturul aibihim, karena cinta itu kan menutup segala aibnya, kekurangan siapapun yang kita cintai, dan tidak mungkin orang cinta akan membuka aibnya. Karena apa? Cinta. Tapi kalau sudah melenturnya kecintaan tersebut, ya jangan tanya. Maka sabda Nabi itu benar. Waliyatawafatun nasbil iman ala qadri tafarruqihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya naik, imunnya naik. Setelah iman, imun aman. Tapi kalau imannya merosot, mana mungkin imunnya akan naik, akhirnya aman. Itu. Maka bisa dilihat, bisa ditinjau kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu takarannya. Nah, kalau kita perluas maknanya, kecintaan seseorang dalam tanah airnya, bagaimana kadar bobot cintanya kepada bangsanya. Kalau cintanya kepada bangsanya luar biasa, pasti cinta kepada tanah airnya luar biasa. Kalau cinta kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta kepada bangsanya. Kalau cinta kepada bangsanya, tidak akan membuka aib bangsa sendiri, sehingga membuka pintu lain yang akan tidak cinta mencintai kepada republik ini, dan cenderung akan bisa memecah belahkan. Karena apa? Yang membuka pintu orang yang kehilangan cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Itu. Seterusnya, seandainya ada yang bertanya, kan bulan Maulid sudah lewat, masih ada peringatan Maulid. Ya kalau untuk anak pesantren sudah heran, ya malam Jumat Maulid di pondok pesantren, padahal ya malam Jumat ada yang malam Senin, tapi yang banyak seperti ini kita tidak pernah berhenti per bulan, enggak di Pekalongan, tidak di Laninan belum. Kenapa tidak? Apa sih rahasia yang dibangsa? Kenapa Pak Habib dalam Maulid pasti Maulid pengajian di mana saja lebih tidak pernah bosan? Kecintaan kepada bangsa dan tanah air, sebab ini bahaya kalau tidak dihidupkan. Ya, cinta bangsa dan cinta tanah air. Saya khawatir bangsa ini karena lenturnya cintanya mudah dipicu nanti, gampang menerima hoax, menerima benturan-benturan adu domba, sehingga kepercayaannya kepada pemerintah, kepercayaannya kepada TNI, kepercayaannya kepada polisi, kepercayaannya kepada ulama, saya takutkan nanti melentur akan memuliakan ketahanan nasional. Wajib bagi kami
semuanya untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan nasi. Nah, ada apa di dalam lagu Indonesia? Banyak yang tidak paham. Ada apa di dalam lagu Indonesia? Ada ikrar. Ada apa? Yang keras. Lempeng menyebutkan saya sendiri. Harus bangga kalau nyebutkan Indonesia. Kalian kita ini semuanya orang Indonesia, bukan? Jawab yang keras. Kebanggaan dong. Lempeng nyebut Indonesia kayak Indonesia. Dengan getaran suara Indonesia keren menyebut Indonesia itu satu haibah yang luar biasa untuk bangsa. Kirain apa? Nah, kita sekali lagi bertanya, ada apa di dalam lagu kebangsaan? Ada ikrar. Ada apa? Yuk bareng-bareng. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Keras. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Benar hiduplah. Benar hiduplah. Jawabnya apa? Terus. Jaya. Harus melekat. Ya. Ini kesempatan yang baik untuk Bapak Habib Nurdin. Tidak pernah capek kalau untuk bangsa dan tanah air. Lebih-lebih kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bagian cinta daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi mengalunkan lagu Indonesia Raya ada apa? Ikrar. Ada ikrar. Ikrarnya di mana? Di mana ikrarnya? Indonesia tanah air. Bohong atau tidak? Tidak. Yang saya tanya, kita baru menyatakan Indonesia tanah air itu bohong atau tidak? Tidak. Harusnya jawab tidak. Kenyataan. Sejauh mana merasa memiliki Handar Beni kepada Republik ini, Indonesia tanah airku? Buktikan kalau kita mengatakan Indonesia tanah airku. Tumbuh rasa Handar Beni, tidak mudah digoyahkan selaku anak bangsa Indonesia. Boleh hidup sekolah di luar negeri, di Amerika, makan pakai sendok garpu, pakai keju, pakai roti. Pulang dari Hadramaut boleh pakai jubah sorban sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak akan melenturkan ayat Indonesia. Saya adalah bangsa Indonesia. Harusnya tertanam. Setuju? Boleh pakai bahasa Inggris. What you come from? Indonesian. Wah, perlente kelihatan yes no. Tapi kalau ditanya, what you come from? Kata Indonesia.
Indonesia. Itu jangan kebetulan dilahirkan di Indonesia, cotos itu orang. Kebetulan. Di dalam Allah Ta'ala tidak ada istilah kebetulan. Nama amruhu idza arada syai'an ayaqulahu kun fa illam yasha'lam yakun. Itu pasti toh. Jadi istilah kebetulan tidak ada dalam sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika diingatkan kita selalu kecintaannya kepada tanah air, maka ulama luar biasa perjuangannya, para tokoh pendiri bangsa ini luar biasa. Ibaratkan selain 17 Agustus seniman atau upacara apa, ibaratkan sang-saka merah putih menanamkan lagu kebangsaan. Diingatkan oleh pengibaran sang-saka merah putih, ada apa sih sebenarnya di dalam merah putih itu sendiri. Ini anak-anak kita juga banyak tidak tahu. Maaf saja, banyak yang tidak ngerti. Hanya tahunya warnanya saja merah dan putih, selesai. Dan tidak ada satu huruf pun di dalam sang-saka merah putih, tidak ada. Tapi kandungan di dalam merah putih apa? Kehormatan bangsa. Tulis itu untuk pelajaran anak-anak. Yang pertama, kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, jati diri bangsa. Maka ketika kita mendengarkan hormat kepada sang-saka merah putih, kita menghargai kehormatan bangsa ini, harga diri bangsa ini, jati diri bangsa ini. Merah putih tidak bisa diongkek-ongkek, mau diganti apapun. Sekali merah putih adalah merah putih. Kalau merah putih diganti setuju tidak? Suruh keluar saja dari Indonesia yang setuju. Hantu tak golak. Kenapa tidak setuju? Tetap itu kalau tidak usir aja bebas. Coba ini. Inilah menanamkan jati diri ke Indonesia. Jangan dari bangsa Indonesia melemah, mudah dipicu sekali lagi, mudah kena hoax, masuk angin dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya daripada ini. Belum ke Maulid Nabi, baru atas saja saya singgung sedikit nilai kebangsaan di dalam merah putih saja sudah begitu tingginya, apalagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah. Lalu diperingatkan tiap Senin upacara kita bertanya paling di sini yang menjumpai 1945 Yoji, lalu tokoh-tokoh yang sebaya dengan Yoji dan lain-lainnya. Akan bangsa ini dari berjajah. Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November hari pahlawan. Selalu disuruh mengingatkan, suruh ingat siapa pendiri bangsa ini. Dari mulai Wali Sembilan, bagaimana Wali Sembilan, Wal Habaibna. Siapa beliau itu? Pertama Imam Jamaluddin Hussein bin Ibn Ahmad Shah Jalal bin Imam Abdullah bin Madkhon. Beliau datang dari Hadramiya, bukan pengungsi, maaf ya, bukan pengungsi, maaf saja. Beliau datang napak tilas, ayahnya datang dari Madinah, keturunannya napak tilas Jalan Sutra yang telah dibangun oleh baginda Nabi SAW. Tadinya Jalan Sutra ini melempem, Jalan Sutra yang menghubungkan antar Yathrib sampai negeri Cina, Timur Jawa. Umurnya sudah 3000 tahun sebelum Masehi. Dibangun lagi oleh Rasulullah SAW dari mulai Yathrib, India, langsung Cina. Disebut Jalan Sutra. Tapi sejarah ini kemana? Ke Parman Obor, Nayunate. Ini diantaranya. Nah, napak tilas ini diterlanjutkan oleh siapa? Safinatin Nuh. Allah Ta'ala, Sabda Rasul,
ahli baiti fikum kama tali safinatinu wa man raqibaha najah. Anak cucuku ini bagikan orangnya Nabi Allah Nuh untuk kalian umat ini. Barang siapa yang menaikinya selamat. Selamat dari mana? Karena naik Nabi Nuh. Selamat akidahnya. Yang kedua, Nabi Nuh man raqibaha, bangkit dari kekalahan atau kekurangan. Apa? Dari dunia pendidikan. Dalam dunia Nabi Nuh menyelamatkan ekonomi. Nabi Nuh menjadi melahirkan intelektual ilmuwan. Nabi Nuh melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan ekonomi, tokoh-tokoh kedokteran, tokoh-tokoh ilmiah dan lain sebagainya. Inilah Nabi Nuh. Begitu beliau masuk ke India, pertama kali Imam Amir Abdul Malik diteruskan oleh putranya Imam Abdullah bin Madkhon, karena ibunya putri Raja Islamabad atau Hyderabad. Diteruskan oleh putrinya Imam Ahmad Shah Jalan. Beliau single fighter, sendirian masuk ke daerah Kamboja antar Champa dan Anam. Champa itu selalu berapa bulan sekali, bahkan tahunan pasti perang dengan Anam, satu agama. Bertempur hingga tidak maju dua negara ini antar Champa. Sekarang masuk Vietnam, Champa dan Anam. Imam Ahmad bin Abdullah Shah Jalal sendirian membawa misi rahmatan lil, bisa mempersatukan kedua negara, sehingga beliau diminta oleh masyarakat Champa, oleh masyarakat Anam untuk menjadi sultan di kedua negara tersebut. Yang mengangkat agamanya berbeda, yang diangkat agamanya berbeda. Kok bisa? Itu hebatnya. Jadi kalau kita ini tidak bisa, ya kebangetan. Kita sudah diberi contoh oleh para leluhur kita. Jadi sejarah. Beliau masuk cucunya Imam Jamaluddin Hussein, tokoh dari semua wali sembilan. Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Umdatuddin bin Ali Nurul Alam Jamaluddin Hussein, Malik Ibrahim bin Barokat bin Jamaluddin Hussein, Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmarokodi bin Jamaluddin Hussein, Maulana Ishaq, ayah anaknya namanya Muhammad Aidul Yakin Sunan Giri bin Ishaq bin Ibrahim bin Jamaluddin Hussein, sampai wali 9 Sunan Muria, Sunan Kudus tidak terlepas dari cucu Imam Jamaluddin Hussein. Masuk ke Indonesia bukan dengan kesaktian, bukan dengan kekerasan, tapi mau masuk dengan akhlakul karimah, selalu bercermin kepada tuknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngomong begini ini pasti dah melihat Rasulullah tidak pernah bersabda yang keras, bersabda yang terus bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang keluar dari mulutnya apa? Madu, menjadi obat yang luar biasa. Itu para beliau. Masuk dengan dunia perdagangannya, diarani pengungsi. Maaf saja. Bahkan dari beberapa keturunan Al-Imam Jamaluddin Hussein di babak tanah Jawa, kitabnya Al-Imam Ibrahim atau Malik Ibrahim diangkat Menteri Ekonomi dan Pertanian oleh Brawijaya. Al-Imam Ibrahim Asmarokodi diangkat oleh Brawijaya Menteri Keuangan. Yang di sini diangkat agamanya beda, yang angkat agamanya beda. Kok bisa? Itu hebat. Seperti kakaknya Imam Ahmad Shah Jalal, termasuk ibunya Imam Jamaluddin Hussein, tidak terlepas dari putri Champa. Maka dari
itu nasional ini contoh dengan sering dikibarkannya sang-sang merah putih, kita tahu bagaimana para beliau berhadapan dengan Portugis. Setelah beberapa tahun Portugis ada, muncul Jose dan tokoh-tokoh kita sampai Sultan Agung, sampai ke bawah para adipati-adipati, baru sultan-sultan, sampai di Ponorogo, Kiai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo dan lain sebagainya, memberikan contoh teladan yang luar biasa. Tidak terlepas para beliau juga walaupun dari ibu masih dzurriyyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Sampai tegaknya kembali, berkibar kembali sang-saka merah putih, berdarah para bapak, para ibu. Jangan dikira kemerdekaan Indonesia itu hadiah, melamun itu. Kemerdekaan Indonesia mengembalikan berkibarnya kembali sang-saka merah putih, berdarah, berdarah-darah. Ada yang masih naik setengah tiang tembak dan lain sebagainya. Tapi saya kagum kepada tokoh-tokoh ulama-ulama kita. Apa diantaranya? Juga di masih ayah juga tidak dimantu terang. Contohnya umpamanya ada berbumi. Di sebelah kita saya sudah mendengai. Bahasa Inggris. Kalau di tempat kami, lama dengan level bumi, kita kusuk di pasar, lainnya, dan ayah masih tengah ngawungkul. Hari bahasa di abdi namanya Bladarna. Juga di dia namanya susunan pasien telah ketayung naon janur tiwu pisang kelapa tapi luar biasa. Dan nanti akan memasang bendera merah putihnya yang diikat di tiang tengah susunan. Pakai apa? Pakai doa. Terkadang pakai alang-alang hayal atau indung menyanggali amin amin. Jadi beladana keder di alamnya. Dia tanda di masa merah putih karena anak-anak pakai doa, pakai sajet, pakai segala. Badai dituduh itu kumaha terbiasa. Itu hebatnya. Padahal di luar bendera penjajah, instansi-instansi pemerintah Hindia Belanda. Saumpama bangsa orang masang bendera merah putih di luar bumina, dor ulang nabi. Tapi akalnya orang-orang punya ma'arif, orang-orang arif billah, itu kekurangan akal, akal. Nah diantaranya bikin jalur itu sudah mengandung falsafah. Mengandung apa? Falsafah. Pisang, tiwu, padi, dan lain sebagainya. Menanam dari dalam, penjajah dari luar. Bentar. Makanya saya kagum kepada bangsa Indonesia. Apa diantaranya? Ada satu negara dijajah 150 tahun kurang lebih oleh Inggris. Tapi bahasanya sendiri hampir kehilangan. Saya datang ke kota tersebut dan saya sebutkan. Ini sama-sama seperti kita, tapi bahasanya Inggris. Tapi kompromi. Saya dari Indonesia. Tapi saya pikir ini aneh benar. Ternyata banyak bahasa aslinya sudah terkontaminasi dengan bahasa lain. Padahal baru 100 tahun lebih dijajah oleh satu negara. Tapi anehnya Indonesia 350 tahun tapi teknerangan biasa bahasa Belanda bahaya. Jadi nasionalismenya 350 tahun. Hebat bangsa Indonesia. Nah, lo itu kenyataan. Ini orang bilang menir, come here,
sampai salah pendengaran, Gambir gitu. Ini yang ditanya, Bang, come here. Nah, Gambir dekat dan khawatir. Wah, ditanya orang Belandanya, wah, maksudnya apa ente ngomong apa? Gambir, wah, dua orang sama suku wah yang wah. Nah, jadi apa? Karena kurang bahasanya. Memang 350 tahun luar biasa untuk menunjukkan keistimewaan bangsa Indonesia. Bangga tidak? Bangga, bangga dong. Apalagi punya Nabi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah. Nah setelah dipasang itu tadi setengah bulan, ada yang 1 minggu 6B pasang Nur Kusuk, sareng rem ajib gitu. Nah janurnya sudah berubah warna sebab musim halodo, kelirna berubah jadi coklat, tibuna sama berubah rasanya, padinya nu tadinya ponen saeb berubah, pisangna komo tambah asak, luar biasa, berubah sedayanya berubah. Merah putihnya berubah tidak? Ikut layu atau tidak? Itu tunjukkan inilah Indonesia. Harusnya begitu. Paham? Paham dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham? Wala wal baros wal judam wal junun wal judun wal tawud wal mihan wal hawai wal masai wal syadai wal dijati mahsusat nikmatai iman Islam wa dhawil hawaj wal akhirah barakah wa syia wa salam alafiyah biminat al Quran al-Fatihah. Inna nukhina maulana Muhammad radhiyallahu tabaraka ta'ala ya rabbal alamin alhamdulillah alhamdulillah Nabi Majidah ya rabbal alamin wa ma yawabun yajri wa bin al-Quran salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin salli ala sayyidina Muhammadin fil muqarrabin salli ala sayyidina fil mala'il a'la ila nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ba'dahi abizki wal futuha ya basitul rizqan min jannat tubsut alaina rizqan wasi'an thayyiban halal barakan min kulli jihatin khazain ghaibika bi ghairi minnatin Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wah wa qadir hajar wa ghafirur rahmanir rahim Allahumma tawwil umurana wa shrih ajsadana wa qdi jami'a hadatina akhir amwalana wa auladana wa talamizatana wa jama'atana wa habilna ajma'in mataba'adil adawata kullaha min bani adam alaihissalam man kana hayya wa yahiqqal kafirin wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa nazzil minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah wa la yajidur Allah badwa al khala wal waba wal fitan dan Allahumma qina syarrul zalimin Allahumma qina syarrul zalimin Allahumma qina syarrul zalimin naj'alna min fitnati hadzal-min masakhir lana majlana wa dhibra qulub ibadi ajma'in min al-insi jin wa dhibana khawat bil mawaddati daimatil qaimah bidawamil laili wan nahar wa anta muqallibul qulub ya aziz ya ghaffar ya jalil ya unsurna nasrul aziz naftah lana fathan waqtul a'zana fi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin
العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نلوذ بك الأعداء من كل وجهة وبالإذن نرجيهم من البعد بشتى فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق لي ملجأ إرما بخلق وسلم محمد سبحان ربك بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عفوا وشكر اللقاء أنا أريد أن أتوب والله يفعل ويريد والله يوفق لقاء طريق لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya terjadi gue capek soalnya, maaf saya. Sallallahu alaihi Allah izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau terjadi di belakang demi agama, ku rela berkorban demi agama. Maju, 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 ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, kisah hadis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan bangsa serbaguna. Di mana kau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama. Rela berkorban demi agama, rela berkorban. Maju, 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 ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, ikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan bangsa serbaguna. Di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama. Rela berkorban demi negara, rela berkorban. Padang bulan mata kami merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Indonesia tanah air kami, Indonesia pesan kami merah. Rela berkorban. Maju yang maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, ikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan bangsa serbaguna.